Nah, kita akan belajar tentang teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa itu musik daerah. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan fungsi musik daerah. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan teknik-teknik menyanyi lagu daerah. Kemudian gaya lagu daerah yang keempat. Kita mulai sekarang pengertian musik daerah. Musik daerah atau lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu. Suatu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan biasanya juga diiringi dengan alat musik daerah setempat. Misalnya lagu Jawa itu ya diiringi dengan gamelan. Sekarang sudah berkembang, gamelan itu bisa digantikan satu organ. Dengan diiringi organ itu sudah seperti iringan gamelan, misalnya musik keroncong, musik campur sari, itu sudah tarling, itu bisa satu organ, itu sudah mewakili semuanya. Tetapi bukan itu maksudnya lagu daerah itu. Lagu yang berasal dari suatu daerah menggunakan bahasa daerah setempat. Itu maka lagu daerah itu di Indonesia banyak sekali. Coba ada di Jawa Tengah itu ada mentok-mentok, ada gundul-gundul patut, ada jamuran, ada jaranan, tublak-tublak suweng. Itu banyak sekali ya lagu-lagu yang ada di daerah Jawa Tengah ini. Kemudian daerah lain juga banyak sekali. Memang negara kita ini negara yang kaya akan budaya, maka kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri lagu daerah. Ciri-ciri lagu daerah yang pertama adalah bahwasanya lagu daerah tersebut menggunakan bahasa daerah tempat atau dialek. Dialek kan punya ciri khas sendiri ya. Kemudian lagu daerah diajarkan dengan tradisi turun temurun dengan bahasa lesan. Kalau orang tuanya pencinta lagu daerah, maka anaknya otomatis karena sering mendengar orang tuanya nyanyi, maka ikut-ikutan nyanyi, akhirnya hafal. Karena disampaikan secara turun-temurun, maka biasanya satu daerah dengan yang daerah yang lain notasinya berbeda-beda. Lagunya sama, tetapi nyanyinya berbeda. Karena apa? Tidak ada notasinya, sehingga bahasanya nadanya itu beda-beda. Biasanya yang ketiga cirinya, lagu daerah itu biasanya tidak diketahui penciptanya atau anonim. Ya. Maka lagu daerah itu sering penciptanya NN, no name, no name, tidak ada namanya penciptanya siapa. Tahu-tahu ada lagunya. Kemudian yang keempat, susunan melodi dan syair lagu yang dimiliki oleh lagu daerah bersifat sederhana, sangat sederhana ya. Sehingga mudah dihafal, mudah ditirukan, mudah diingat. Karena apa? Karena melodi, notnya itu dan syairnya itu sangat sederhana. Kalau sulit ya tidak bisa diwariskan secara turun-temurun. Karena sederhana maka bisa diwariskan secara turun-temurun. Kemudian yang berikutnya, karena penyebaran lagu daerah dilakukan
dari mulut ke mulut ya tadi, maka terkadang memiliki versi yang berbeda-beda dari daerah satu dengan daerah yang lain ya. Kemudian ciri berikutnya, saat menyanyikan lagu daerah pada umumnya diiringi dengan musik daerah tersebut. Nah, ini. Kemudian berikutnya kita akan bicara tentang fungsi dan nilai lagu daerah. Pada zaman dulu, lagu daerah ini diciptakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Maka lagu-lagu daerah itu memiliki fungsi yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain, sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Yang pertama, digunakan sebagai sarana kelengkapan upacara adat tertentu. Nah, biasanya upacara adat itu diiringi dengan musik. Misalnya orang mantenan itu diiringi musik dengan gending lagu Kebo Giro. Gitu ya. Kemudian ngaben itu kalau diiringi dengan musik. Kalau di Irian itu ya kalian bisa lihat di video-video YouTube itu orang upacara di Irian itu diiringi dengan tari-tarian. Nah, itu ya. Jadi digunakan sebagai upacara adat tertentu. Yang kedua, digunakan sebagai sarana memberikan pengharapan, petuah, nasihat, atau pujian pada seseorang. Ini bisa juga lagu daerah berfungsi seperti itu. Yang ketiga, fungsi lagu daerah juga banyak digunakan anak-anak, banyak menggunakan sebagai sarana untuk bermain ya. Lagu-lagu yang digunakan untuk bermain ya. Cublak-cublak suweng eting kerendel. Nah, itu digunakan untuk mainan. Pada waktu kecil ada lagu jamuran. Jamuran keketok, jamur apa ya keketok. Itu ketika padang bulan, terang bulan, itu anak-anak tidak belajar, tidak tidur, tapi bermain. Digunakan untuk bermain. Di situ sambil nyanyi-nyanyi ada lagu lolo dan loe jona ndak ndase nyanda olong buntute long buntute. Itu orang-orang yang seumuran Pak Har ini sangat akrab sekali dengan lagu-lagu itu karena ketika kecil mainnya seperti itu, belum ada listrik, belum ada terang benderang seperti sekarang ini, belum ada HP dan lain sebagainya. Mainnya ketika padang bulan itu. Kemudian sebagai sarana hiburan, terutama bagi orang-orang zaman dahulu yang sangat mengalami keterbatasan sarana hiburan. Dulu tidak ada TV, radio pun yang memiliki satu kampung cuma satu. Sarana hiburannya yaitu dengan menyanyi lagu daerah, kemudian bermain di kala padang bulan itu. Padang bulan, padange kaya rina, rembulane sing awe-awe. Nah, itu ya lagu yang sangat terkenal waktu Pak Har kecil. Berikutnya fungsinya digunakan sebagai media penerangan dalam dan iklan layan masyarakat. Nah, banyak toh lagu-lagu yang digunakan sebagai media penerangan tentang KB, tentang transmigrasi, tentang pemilu, itu menggunakan lagu. Nah, sekarang Pak Har beri contoh lagu-lagu daerah dalam kehidupan sehari-hari kita. Lagu Coblak-Coblak Suweng digunakan sebagai sarana permainan anak di daerah Jawa Tengah. Ya, Coblak-Coblak Suweng.
Kemudian ada yang berasal dari Batak Karo yang berjudul Katoneng Toneng, merupakan lagu yang digunakan dalam upacara kematian. Nah, di Batak Karo ya, lagu Katoneng Toneng, upacara kematian. Kemudian ada Dodoi, merupakan jenis nyanyian lagu daerah yang pewarisannya dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut. Dodoi ini adalah kata-kata sederhana dalam bahasa daerah yang dilafalkan untuk memberi pengarahan. Kemudian ada lagi adat panggih, adat pernikahan yang diiringi dengan, ini di daerah Jawa ya, yang diiringi dengan gending kebugiru tadi, panggih pengantin ya, nanti ting tung ting tung ting tung ting ting tung ting kleng ting tung ting. Nah itu ya. Kemudian tembang dolanan yang berisi nilai religius. Nah, ini banyak sekali ya tembang tentang nilai religius ini. Ada Sluku-sluku Batok. Dalam lagu ini menjelaskan hendaknya manusia membersihkan diri batinnya yang harus mengingat pada Allah. Suku sluku Batok, Batok elailo, siromo menyang solo. Nah itu ya. Kemudian lagu Ilir-ilir. Nah, lagu ini memiliki kandungan makna kita sebagai manusia harus bangkit dari keterpurukan kehidupan. Lirilir, lirilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo royo, tak senggo temanten anyar. Cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu lunyu penekno. Nah, ya, nanti di apal ke itu ya. Kemudian tembang Padang Bulan. Nah, ini maknanya rasa syukur pada Allah karena atas nikmatnya diberi keindahan. Padang bulan itu kan sangat indah. Dulu ya, ketika belum ada listrik, ketika padang bulan itu pada keluar semua, pada gobak sodor, pada delian, pada main. Karena apa? Karena ada nikmat dari Tuhan yang begitu indah malam hari, padang yang biasanya gelap gulita. Kemudian diberi penerangan seperti itu oleh Tuhan, maka rasa bersyukur. Bersyukur dengan bernyanyi-nyanyi, dengan bermain, ya, mengunjungi saudara, mengunjungi teman, bersilaturahmi gitu. Sebagai wujud dari itu maka diciptakanlah sebuah tembang Padang Bulan. Padang bulan, padange kaya rina, rembulane sing awe-awe. Nah, begitu. Ngilingake aja turu wayah sore. Nah, jangan tidur sore kalau padang bulan, main. Nah, kalau sekarang listrik sudah ada, padang terus, kalian tidak pergi kemana-mana, main HP sendirian. Nah, kan begitu ya. Kemudian ada lagu dolanan yang memiliki makna nilai budi pekerti. Contohnya lagu Jaranan. Jaranan ini memiliki makna mengenai budi pekerti. Antara lain rasa kebersamaan, menghormati orang yang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi kedudukannya, menghormati orang tua, dan sebagainya. Nah. Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji, sing numpak ndara bei, sing ngiring para mantri, trek-trek nong, trek-trek nong, trek. Trek neng 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 gong ketebang ting ting ketebuk cering ting truk truk ketebuk jeger. Nah, gitu ya. Jadi jaranan jaranan
jarane jaran teji sing numpak ndoro bei. Nah, jadi harus dihormati karena ada ndoro bei naik itu harus. Nah, itu ya jaranan. Berasal dari mana, Cah? Dari Jawa Tengah. Lagu Mentok-Mentok merupakan lagu yang berisi memiliki makna introspeksi. Mentok, mentok tak kandhani mung lakumu, angisini-sini mbaya aja ngetok ana kandhang wae. Nenah dedek ngorok ana kandhang wae. Nah, gitu ya, rada kelalen ya. Mentok, mentok tak kandhani mung lakumu, angisini-sini. Nah, itu introspeksi. Kita harus melihat diri kita bahwasanya kita itu banyak kekurangan. Oleh karena itu harus mengadakan introspeksi. Setiap manusia ada kekurangan dan ada kelebihannya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah lagu Gundul-Gundul Pacul yang mengajarkan makna bahwasanya tidak ada seorang pun yang boleh merasa gegeden rumangsa, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling pintar, orang lain bodoh semua. Nah, itu tidak boleh. Ini lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, tidak boleh gemblelengan. Gundul, gundul, pacul, cul, gemblelengan, nyunggi, nyunggi, wakul, kul, gemblelengan, wakul, limpang, segane dadi sana. Pacul gemblelengan, nyunggi nyunggi wakul kul, gemblelengan, wakul bintang segane jadi saratan, wakul bintang segane jadi saratan. Nah, itu gundul-gundul pacul. Jadi kita tidak boleh merasa paling pinter, merasa paling jempol, merasa paling bisa, sebab setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu harus kita sadari ya semuanya. Kemudian lagu yang lain mengandung budi pekerti adalah Dondong Apa Salah. Nah, pernah lihat dondong ya, Cah ya? Pernah lihat salak? Pernah lihat buah durian? Coba kalau kita melihat berkaca dari tanaman itu, dondong itu kelihatannya halus, tapi ternyata di dalamnya berisi tentang serabut-serabut seperti itu. Pernah makan dondong ya? Sebaliknya buah durian, dari kelihatannya dari luar itu bergerigi-gerigi, jelek sekali, tetapi banyak yang suka dan harganya mahal. Itulah. Oleh karena itu, ketika kita melihat seseorang, kita jangan melihat tampilannya. Wah, tampilannya kayak kalem gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu keadaannya. Ini dia adalah makna dari lagu Dondong Apa Salah. Mengapa Dondong Apa Salah? Ya salah itu kan kulitnya dari luar kan jelek gitu, kayak tinggi-tinggi, tapi ternyata rasanya enak. Tetapi dondong sebaliknya, dari luar kelihatannya mulus, tetapi di dalamnya ringeh-ringeh. Nah, ringeh-ringeh, menyakitkan. Nah, kan seperti itu ya. Oke ya. Nah, untuk pertemuan kali ini video Pak Har karena nanti terlalu lama, terlalu panjang, akan Pak Har sambung video berikutnya, yaitu tentang teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Tadi baru fungsi dan manfaat lagu daerah dan contoh-contoh fungsi-fungsi lagu daerah di Jawa Tengah ini.
Nah, berikutnya nanti akan teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Tetap semangat anak-anakku, walaupun belajar di rumah, kalian tetap semangat. Kemudian juga blog tentang menyanyi lagu daerah, nanti soalnya ada 10 itu dikerjakan ya, dikerjakan. Terima kasih, kami akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.